Hari ini yang G, C, D. Shalom. Shalom. Happy New Year. Mari kita hai kawan sebelah, Happy New Year. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulakan kebaktian kita. Kita mulakan dengan doa pembukaan dulu. Mari saya pimpin. Haleluya Tuhan, terima kasih atas kasih berkat-Mu pada kami Tuhan, sehingga kami dapat hadir dan ada pada tahun yang baru ini Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih dari dalam hati kami Tuhan, kami ucapkan. Sekarang waktu ini kami berkumpul di sini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau layak dipuji dan disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mulakan, kami serahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan, agar terjadilah kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita naikkan hari ini. Mari kita bersuka.
kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, masih bertakhta, masih memerintah atas kami, masih mengasihi kami. Tuhan kami Tuhan hidup, besar. Maka kami mau menyembah Tuhan seperti pemazmur mengatakan, selagi aku bernapas, selagi aku bernapas, selagi aku memuji namamu, namamu dipermuliakan. Terima kasih. Kami beri pujian Tuhan, dan kami mengangkat kembali, kami kembali kebaikan-Mu. Kami tidak mau lupa segala berkat yang Kau sudah curahkan bagi kami, yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kau syukur, terima kasih atas segalanya Tuhan. Adanya kami di sini Tuhan, dan Kau baik dan sangat baik Bapa. Kami sudah melangkah ke tahun, inilah hari pertama kami sudah melangkah ke tahun yang baru, tahun 2023. Bapak, kami tidak mau melangkah, kami tidak mau berjalan tanpa-Mu. Maka kami mau setiap langkah kami dipimpin oleh Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama, tidak pernah menjadikan kami. Bahkan iman-Mu yang Kau sentiasa bersama dengan kami. Pimpin kami Bapa, berjalan bagaimana harus kami berjalan setiap hari bersama-Mu. Satu yang sukar bagi kekuatan kami, tapi Roh Kudus yang menolong kami. Sebentar kami mendengar sabda firman-Mu Bapa. Bicaralah melalui hamba-Mu, hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu. Saya makin kurang, Engkau makin bertambah. Firman-Mu ya sampai biarnya semua dari Kau dipimpin oleh Roh Kudus, bicarakan oleh Roh Kudus. Hamba-Mu hanya bicara, mau mendengar. Kami menerima, kami mau sedia menerima berkat pagi ini. Karena kami percaya tahun ini, tahun kami diberkati dengan kelimpahan. Tahun yang baru, kelimpahan yang luar biasa. Kami siap sedia hati kami Bapa untuk menerima, receive setiap hari dan hari-hari yang lain diberkati. Untuk kehidupan kami Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke, terima kasih praise and worship. Ya, yang tak kesempatan semalam untuk mengucapkan selamat tahun baru, ya, yang tak sempat ikut kami bersama semalam, saya mengucapkan selamat tahun baru. Amin. Amin. Oke, ya, baik, istri saya, mak mentua saya, bapak mentua saya tidak dapat hadir, demam, dan saya dengar juga banyak yang lain yang demam. Demam tahun baru ya. Ya,
So saya pun running loss sejak semalam. Kalau ikut-ikut kekuatan diri sendiri, memang mau tidur saja. Tapi saya melangkah dengan kekuatan Tuhan. Amin. Kalau birunya sembuh. Maaf saya tidak ada prepare slide untuk ini. Minggu depan ada. Dan kita akan sambung ini part 1 ya. Message tahun baru. Ya. Tajuknya melangkah ke tahun baru yaitu 2023 bersama siapa? Yesus. Bersama Yesus. Ini sangat penting. Bersama Yesus. Karena ramai orang yang melangkah ke tahun baru dengan bersama siapa? Ramai orang Kristen yang melangkah tahun baru dengan kekuatan sendiri. Mereka melangkah dengan kebijaksanaan mereka, keluarga mereka, ya, semuanya tentang diri mereka. Tapi ayo, cuma Tuhan yang dikasihi, kita melangkah ke tahun baru ini, ya, bersama siapa? Yesus. Ini yang kita mau belajar hari ini. Semalam kita telah mendengar tentang, siapa yang ingat khotbah semalam? Excuse me. I'm here in Jesus' name. Amen. Oke, semalam kita telah mendengar tentang excuse me. All right. I'll be okay. Excuse me dulu, boleh buat musik? Ya, terima kasih kerana bersabar. Oke, semalam kita telah mendengar tentang jangan lupa kebaikannya. Dia telah memberkati kita dengan pelbagai. Oh ya, boleh supaya off ini kan? Boleh slow kan? Oke. Dia telah memberkati kita dengan pelbagai berkat sepanjang tahun 2022. Walaupun kita melalui banyak dugaan, ya. Ini yang kita belajar semalam. Nah, pada masa yang sama adalah baik untuk kita memperbetulkan
kesilapan yang ya dengan belajar ya dari kesilapan kita yang sudah berlalu, tahun yang sudah berlalu, supaya kita tidak berulang. Amin. Nah, contoh excuse me. Okey, kita perlu perbetulkan kesilapan, contohnya yang sudah berlalu, berhutang lebih. Ini yang saya I will go through this, don't worry. Okey, perkara yang kita mau pikirkan ya. Yang kita mau berhentilah. Jadi ini saya lihat dari banyak apabila saya counseling kita perlu berhenti atau berfikir hari ini secara kritikal, yaitu ini yang sebenarnya yang mengakibatkan masalah dalam hidup mereka. Karena saya banyak counseling ya, mereka berhutang lebih dari gaji, mereka fokus pada mencari duit saja, dan juga mereka ditipu oleh skema. Ini yang saya pikirkan. Mungkin saya perlu pakai itulah doa. Sorry ya. Kalau sejuk kan saya rasa Okey. Ini perkara yang pada tahun lalu yang saya banyak dengar dan counseling lah pada keluarga, individu. Mereka banyak berhutang. Ini akan efek kerohanian kita. Mereka berhutang lebih dari gaji. Ya, ada yang pergi along. Ya, banyak. So hal ini jangan ulang lagi lah. Satu yang kita boleh pikir balikkan. Dan ada yang berfokus hanya mencari duit saja. Ya, mencari uang, duit. Lupakan Tuhan. Dan juga pergaulan sini sana, lalu ditipu oleh skema. Okey. So itu yang kita perlu pikirkan. Excuse me. Sekejap Okey, hari ini kita akan melihat
dari Markus 4 35 sampai 41. Kita akan baca sama-sama ya. Ada di sini. Markus bab 4 ayat 35 sampai 41. Oke, ada sini sama-sama kita baca. 1 2 3. Hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia membangun angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, bertanahlah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Oke, kita akan belajar tentang sebagian ini hari ini. Nah, ini mengenai Yesus dan muridnya selepas mereka Yesus mengajar di satu tempat. Jadi pada masanya sudah selesai, Yesus kata, marilah kita ke seberang. Marilah kita ke seberang. Nah, perkataan marilah kita bertolak ke seberang ini sangat penting nih bagi kita yang percaya. Ada maksud, ada arti. Karena setiap kali Yesus berbicara, ianya akan menjadi nyata. Every time speak of something, it will happen. Itu terjadi. Oke? Dengan lagi, marilah kita bertolak. Dia teruskan ke seberang. Nah, Kejadian 1:3, tak perlu kita pergi sana. Ayat ini menceritakan tentang Yesus bicara menciptakan yang apa dia ciptakan yang pertama? Jadilah terang. Kejadian 1:3 yang katakan jadilah terang. Apa yang terjadi? Terang. There's a light. Let there be light. Nah, setiap kali Yesus berbicara, dia akan jadi nyata. Nah, perkataan seberang, mari kita tolak ke seberang. Jadi sangat penting. Seberang ini sangat penting. Yesus sudah sebut bercakap tentang seberang. Berarti dia sudah macam booking tau? Booking seberang, ya. Dia sudah booking ke seberang. Berarti mereka pasti sampai ke seberang. Sudah confirm. Tuhan sudah booking. Mari kita bertolak ke seberang.
Bukannya harap-harap kita sampai ke seberang, tidak. Atau mudah-mudahan kita sampai ke seberang. Tuhan tidak pernah. Apabila Yesus berkata sesuatu, mari kita bertolak ke seberang. Berartinya itu pasti. Itu pasti. Itu pasti. Sudah mungkin seberang. Tapi murid Yesus tidak faham ini. Nah, apa aplikasi dia? Yesus sudah bercakap atau berkata banyak janji-janji di dalam Alkitab. Ya, banyak janji-janji yang Tuhan sudah bicara, sudah cakap untuk kita. So many God promises for us in the Bible. Banyak janji Tuhan. That is Tuhan yang bicara janji ini bagi kita. Amin. Jadi hanya tinggal kamu dan saya percaya. Oleh birurnya sembuh. Tuhan akan membekal setiap keperluanmu mengikut kekayaannya. Amin. Itu janji. Nah, dalam 2 Korintus 1:20 boleh beri ayat ini. Dua Korintus 1:20. Oke, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Oke, sebab Kristus adalah ya bagi semua janjinya. Bagi semua janjinya. Oke? Excuse me. Nah, setiap janji Tuhan adalah iya dan amin. Nah, pihak Yesus sudah selesai. Pihak Tuhan Yesus sudah beri janji-janji di dalam Alkitab. Ya. Contohnya semua berkat ya rohani sudah diberi, all spiritual blessing ya dalam Kolose ke 1:3, Efesus dan juga ayat seperti I can do all things through Christ who strengthen me. Itu satu janji. Dan banyak yang lain. Ingat, semua janji Tuhan adalah iya dan amin. Ya dan amin. Ya dan amin. Ingat bermulan tadi bahwa setiap kali dia bicara, perkataan Tuhan itu jadi apa? Nyata. Amin. Every word that God speak, it will come to pass. Okay? Kan jadi nyata. Mesti kita letak ini. Every word, setiap perkataan yang Tuhan katakan akan menjadi nyata. Mungkin ada yang berkata, Pastor, setakat ini saya belum diberkati, setakat ini saya belum sembuh. Ini, ya, ini janji Tuhan oleh biru sembuh, tapi kenapa? Ya, kenapa janji dia macam tidak untuk saya? Ada. Nah, pihak Yesus sudah selesai. Hanya tinggal kita untuk respon atau percaya. 2 Korintus 4:13.
Bolehlah kita pergi sini. 2 Korintus 4:13. Oke, sama-sama baca 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti yang ditulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Kami juga percaya sebab itu. Amen. Jadi kalau kita percaya, jangan diam. Kau percaya sudah sembuh? Polibirunya sudah sembuh. Apabila kamu berdoa, Markus kan 11:24, apabila kamu berdoa, percaya kamu sudah terima, hal itu akan terjadi. Ya, saya percaya sudah disembuh. Tapi kalau saya diam, entahlah pastor. Tapi kita selalu confess, menyatakan, istiharkan yang sebaliknya pula. How it could be? Bagaimana mungkin terjadi? Kadang-kadang kita istiharkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tak jawablah, Tuhan marah saya lah, saya masih sakit lah. Kalau kita percaya, kita perlu mengistiharkan, ya, sampai kita lihat ada breakthrough, sampai kita lihat kesembuhan. Amin. Amin. Jangan diam. Jangan katakan, entahlah pastor, ini berapa tahun lalu, berapa tahun sudah ni, saya macam ini, tak sembuh pun. Kita sudah berkata-kata yang iblis kata. Jadi, karena dalam Matius 16:34 kata, dari kepunahan hati bicara mulut. Kalau kita dipenuhi dengan janji dia, if we are filled with his promises, then there's a power on our lips, our tongues. Kalau kita dipenuhi dengan kuasa, dengan firman-Nya di dalam hati kita, kita hanya memerintah dalam nama Yesus. Kalau orang datang pada saya, pastor saya berdoa tak jadi pun, saya akan interview dia. Berapa firman Tuhan? Hafal ayat untuk saya. Saya akan tanya dia, saya akan hafal ayat. Saya minta dia hafal ayat. How many? Berapakah ayat dia boleh hafal? Ini contoh kan? Itu sebabnya saya ulang sampai Tuhan datang. Ya, dengan kasih Tuhan, pesan dengan kita untuk baca firman Tuhan, merenungkan ayat firman Tuhan, hafal ayat firman Tuhan, supaya kita kaya dengan firman Tuhan dulu. Karena saya sudah lihat ini ada diri saya dan pergi seorang, ada church member kita. Ini sebabnya tahun ini kita tidak bersama lagi. Kita akan dapat hafal, saya mau hafal ayat macam sekolah minggu. Ya, jangan tawa ya. Ya, we go back to the basic. Amen. Mau merasa kuasanya? Kita hafal ayat. Biar di rumah penuh dengan ayat, di rumah kamu, bukannya dengan siapa? Dengan idola kamu, dengan biarlah kita yang percaya Tuhan, rumah kita penuh dengan apa? Ayat firman Tuhan. Amin. Excuse me. Ini tahun inilah kita mulai dengan hafalan. Boleh tak?
Boleh? Kalau boleh nanti kita ada hadiah tau. Bukan sekolah minggu sih ada hadiah. How many ayat sampai ujung tahun, berapa ayat yang kamu boleh hafal? Kita tak boleh main-main lagi. Mau lihat sukses apa saja yang kamu lakukan berhasil. Mazmur 1:3. You want success in your life? Ayat firman Tuhan hafal. Biar kita kaya dengan ayat firman Tuhan. Amin. Saya challenge kita semua. Saya mencabar kita semua. Mulai hari ini, penuhilah rumah kamu dengan kertas ayat firman Tuhan. Orang datang, wow. Boleh? Seperti Sister Debbie, dia letakkan ayat firman dalam toilet dia. Karena kita yang itu tempat yang kita merenung lama, kita merenung di sana. Ya. Saya ini saran saya tahun ini, mulai balik lagi cari ayat dari Tuhan itu. Tulis. Kamu lihat tiap hari. Di mana kamu selalu tengok, lihat, pergi, freeze. Tempat tidur kamu. Ibu-ibu full time di rumah merasa kuasa Tuhan, dia baik-baik ini. Saya mau kamu mulai menghafal ayat. Hafal ayat. Ada kuasa di sebalik semua itu. Amin. Mau lihat kuasa? Harus kaya dalam Korintus. Kalau saya berkata harus kaya dengan firman. Mau melihat mujizat dalam hidup kita? Come on. Kaya dengan firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan firman Tuhan, baru kita berkata-kata. Kita tidak dapat berkata, Pastor, apa ayat itu sudah? Apa ayat itu? Tidak apalah permulaan, kan? Habis tahun, apa ayat itu? Satu ayat pun kurang. So ini dia. Saya sarankan kita kerinduan kita tahun ini, mulai hari ini, buat ketetapan. Saya tahu tahun ini seperti saya kan, saya mau slim supaya slim fit, baju itu boleh fit. Saya susah sangat ya, cerita semalam kan, susah sangat beli baju karena semuanya yang cantik-cantik itu slim fit. Masalah bagi saya. So saya kata, aku dulu exercise. Amin. Tapi selain daripada itu, saya perlu kekayaan firman Tuhan. Bila kamu, tidak kira kamu di sekolah di mana, if you feel yourself with the word of God, ujung tahun ini, tak perlu lama sangat lah, setengah tahun ini, kamu akan melihat mujizat dalam hidup kamu. Amin. Kalau saya buat interview, contoh saya buat interview lah, saya tanya satu persatu berapa ayat yang boleh. Semua garuk kepala. We have to go back to basic. Saya mau kita, ketetapan kita, resolusi tahun ini, saya mau kaya dengan firman Tuhan dulu, kaya di dalam dulu. Dan selepas itu kalau kamu lihat kekayaan apa dunia ini, nothing to God lah. Amin. Yes. Kita harus kaya dengan firman dia dulu, baru ada kuasa di mulut ini. Ada seorang yang nangis-nangis, dia, kenapa keluarga kami. Saya tanya dia, kenal tak firman Tuhan? Pastor, saya hanya begitu saja, gitu-gitu. Patutlah mau lihat mujizat dalam keluarga kita. Penuhilah, ambil masa, renungkan firman Tuhan, hafal ayat siang dan malam. Amin. Kalau saya menceritakan tentang mujizat yang sister itu cerita dengan saya, tidak cukup masa, luar biasa. Amin.
So ini dia. Kalau kita percaya, sebelum kita percaya mengisytiharkan itu, kita harus pertama kali buat tetapan untuk apa? Dipenuhi dengan firman Tuhan. Ambil masa untuk apa? Baca, renungkan, tulis ayat firman Tuhan. Excuse me. Oke, next. Yang kedua, adalah ayat 36. Beri saya ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan para perahu lain juga menyertai dia. Apa yang kita boleh belajar dari sini? Mereka respon apabila Yesus katakan, mari kita ke seberang. Mereka respon bertindak cepat. Terus, oke. Mereka tidak menolak atau reject. Tuhan, why should we go? Ini ramai orang ini. Tidak, mereka terus menerima perkataan Tuhan itu. Tuhan kata, ayo, mari kita seberang. Mereka terus respon, bertolak terus. Mereka dengan tidak menolak, ya. Dan yang kedua, yang pertama tadi dalam ayat ini, mereka respon cepat. Mereka tidak menolak, oh kenapa mau ke sana, tak payahlah. Tidak. Mereka terus masuk dalam perahu. Kedua, yang kita boleh belajar pada pagi ini, mereka lalu mereka bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Tahu lagu kita tadi, bersama Yesus. Ada lagu tu kan, sebelum nanti ada sudah sediakan lagu ni, bersama Yesus kita lakukan perkara bersama. Mereka membawa Yesus beserta dengan mereka. Kenapa dia tidak katakan Yesus membawa mereka beserta, tapi ini membawa Yesus beserta dengan mereka, macam mereka yang membawa Yesus. Ada makna ini ke dalam perahu, ya. Nah, apa yang kita boleh belajar, aplikasi kita, respon atau bertindak cepat sangat penting dalam kehidupan Kristen kita, supaya kita tidak miss atau terlepas dari rencana Tuhan. Oke? Jangan kalau Tuhan panggil dan pelayanan kita, respon. Kalau Tuhan bicara pada kita, kita respon. Amin. Ya. Cepat. Ini mengingatkannya tentang siapa ni? Ingat tak seorang penyanyi terkenal di Amerika, Elvis Presley, ya, sangat terkenal. Dia sebenarnya, saya baca satu cerita. Elvis Presley dipanggil Tuhan menjadi full time, tapi dia menolak, dia reject. Dia rela menjadi penyanyi duniawi. Ya. Akhirnya apa terjadi? Hidupnya tidak, dia meninggal pada waktu muda dia, dadah dan sebagainya. Ya, karena panggilan dia sebenarnya menjadi full time untuk Tuhan, tapi dia memilih apa? Dunia ini. Dia reject, ditolak panggilan Tuhan. Oke, apabila Tuhan memanggil kita, patutnya kita perlu respon. Kita perlu respon. Jangan
apa? Menolak. Dalam kita masuk ke tahun ini 2023, kita bawa Yesus bersama. Amin. Kita bawa Yesus bersama. Pastor, kan Yesus dalam hidup kita. Apa maksud bawa Yesus? Banyak orang melangkah ke tahun baru ini tanpa Yesus. Tapi walaupun mereka Kristen, sudah menerima Yesus, roh dia di dalam mereka, tapi mereka tidak membawa Yesus melangkah tahun 2023 ini. Apa maksud itu? Membawa Yesus sama artinya kita surrender, kita menyerah segalanya, dipimpin atau dikontrol semuanya oleh Yesus. Amin. Ada mereka masih kontrol mereka. Oh, saya belum perlu Yesus, saya masih kuat. Oh, saya mencari uang, saya ada kepandaian ini, buat ini, buat itu. Tak perlulah pergi gereja, tak perlulah Yesus. Lain kali saja seperti tokoh ini. Dulu lah, the first owner saya jumpa dia, dia kata dia Kristen, tapi dia kata, tunggulah saya tua nanti baru saya pergi gereja. Pasti gak kamu sampai tua, ya? Oke, so ayat 36 ini kita respon kepada Tuhan, jangan tolak Yesus. Kedua, kita membawa Yesus. Kita membawa Yesus setiap hari dalam hidup kita. Berarti biar dia yang memimpin. Kalau selama ini everything is saya tahu begini, saya tahu cara ini, saya tahu ini, pergi sini, melabur, bisnis ini, ya, buat ini, buat itu. Banyak orang gagal karena dia percaya. Yang mau cari kerja juga. Tapi membawa Yesus berarti kita serahkan, Tuhan, saya tidak tahu. Baru-baru ini saya counseling seorang. Dia kata saya buat ini, buat itu, menampung keluarga, semua yang gagal. Saya kata, sis, kalau kenal Yesus, kalau kamu kenal Yesus, kalau kamu utamakan Yesus dalam hidup kamu, kalau kamu let go, control your life, oh, apa yang kamu cari ini akan ditambah. Amin. Cari duit siang malam, cari uang, ya, siang dan malam, gagal. Akhirnya nangis, saya gagal, pastor. Saya kata, semua yang kamu cari itu ada di dalam Yesus. Kalau kamu biar dia memimpin hidupmu, biar seperti Paulus berkata, aku lemah. Apabila aku lemah, aku kuat. When I am weak, then I am strong. Berarti saya lemah dalam kepandaian saya tidak mau, ya. Bismillah. Kita perlu serahlah. Jangan berdasarkan, oh, saya ada pengalaman ini, bisnis ini, pengalaman dalam studi saya ini. I know. When kita sombong, itulah permulaan kejatuhan. Apabila orang Israel mulai sombong, Tuhan mulai jauh daripada mereka. Kesombongan manusia ini adalah permulaan kejatuhan. Pride is the beginning of fall. So jangan sombong.
Saya tidak perlu Yesus, perlu Tuhan. Saya kuat nih, saya pandai nih. Ya, anang deh. Tuhan berkata dalam Yohanes, tanpa aku, di luar aku, kamu tidak boleh buat apa-apa. Outside me, you can't do nothing. Itu sebabnya kita sangat memerlukan Yesus dalam hidup kita. Serahkan semua. Katakan macam ini, Tuhan, saya tidak tahu tahun ini bagaimana saya harus tempuhi, tapi saya mau serahkan semua. Kaulah yang memimpin hidup ini. Amin. Janganlah sombong. Oh, saya tahu apa nak buat. Oh, ini tahun lalu ini saya buat, ini tahun ini saya akan pergi sini, pergi sana, saya buat ini, buat itu. Bro, break. Rasul Paulus sudah membuktikan, dalam aku lemah, aku kuat. Mau rasa kekuatan Tuhan dalam hidup kita, biar dia kontrol hidup kita. Surrender. Ya, Tuhan, saya tidak mampu. Inilah doa paling best. Tuhan, saya tidak mampu. Engkau yang mampu saya. Engkau boleh. Amin. So, ayat firman Tuhan juga berkata, the grace given to the humble. Kasih kurnia diberi pada orang yang rendah hati. Apa maksud itu? Kalau kita tidak mampu, kita datang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak mampu lakukan ini. Tuhan, saya I don't know how to do this. Inilah yang best. Maka pekerjaan Tuhan akan apa? Pekerjaan Tuhan akan mulai terjadi. Amin. Dalam hidup kita. Amin. So ini dia. Biar kita melangkah bawa Yesus. Saya akan berdiri di sini. Membawa Yesus. Membawa Yesus. Maksudnya kita serah. Itu aja every day dalam doa kita. Roh Kudus ambil alih. Roh Kudus ambil alih. Tolong saya, ajar saya, pimpin saya. Amin. Amin. Dan doa amin. Sikit-sikit, masih ingat tak? Saya pun selalu ingatkan kita. Sikit-sikit Roh Kudus, small thing Roh Kudus, yang besar Roh Kudus. Ini maksudnya kita berharap, kita surrender, menyerah kepada Tuhan. Amin. Itu maksudnya membawa Tuhan, membawa Yesus bersama dengan kita. Bukan kamu lagi kontrol dia, kontrol hidup kamu. Kita persilakan dia bekerja dalam hidup ini. Amin. Semua kekuatan kepada yang dunia ini kita buanglah. Come on, sister, brother, buang kebijaksanaan kamu itu. Amin. Minta Tuhan, kaulah segala yang lagi. Boleh bawa lagu tuh? Apa nama lagu tuh? Bersama Yesus. Kita akan sambung minggu depan, di mana murid Yesus menghadapi taufan, yang berarti dalam hidup ini Tuhan tak pernah janji apa? Semuanya indah. Kita akan melalui tahun ini banyak cobaan juga, seperti sedia kala. Inilah rumrah hidup kita. Tapi yang bestnya Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita akan terus sesi ini minggu depan. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu ini. Bersama Yesus melakukan perkara besar. Amin. Mari. Bersama
perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Mari kita katakan sekali lagi, Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Kita berdoa dulu. Bapa surga, kami naikkan puja syukur dan Tuhan kami hidup, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang mengenal, Tuhan yang mengerti. Sebentar Bapa kami akan memberi menjalankan tangguh. Biarlah kami menjalankan tangguh memberi dengan sukacita Tuhan. Karena Kau berkenan ada orang yang memberi dengan sukacita. Nah, semua yang ada pada kami, semua yang milik kami adalah daripada-Mu Tuhan. Dan kami mau beri apa yang Kau beri pada kami dengan sukacita, sebagian daripadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amen. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, kita angkat satu pujian untuk tangguh kita. Hari ini hari yang dijanjikan Tuhan. Hari
Bapak Petai, Bapak Muhammad. Oke, ya selamat tahun baru untuk semua. Ya, minggu depan kita akan jalankan perjamuan kudus. Minggu ini tak jadi karena mungkin ya ramai yang belum balik lagi. Minggu depan lah kita jalankan perjamuan kudus. So itu saja pengumuman. Saya pikir nanti ada kek Christmas di sana. Oke. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih atas firman-Mu. Kiranya firman itu mengambil tempat dalam hati kami, bertumbuh, berbuah, ada lebat Tuhan, dan kami memperhatikannya. Tuhan, kami ingatkan berapa antara kami jemaat yang dalam keadaan yang lemah, sakit, lagi di rumah, dimanapun mereka. Kami terus percaya oleh bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan. Mereka sudah disembuhkan dari segala demam-demam, sakit-sakit. Bagi saya percaya oleh bilur Yesus saya juga sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, karena kesembuhan sudah terjadi di dalam nama Yesus. Sebentar kami bersurai, kami serahkan setiap kami manapun kami pergi selepas ini. Tuhan, kami sekali lagi serahkan dalam tangan-Mu. Dan untuk minggu ini yang mulai bertugas, Tuhan, kami doakan pimpinan sesuai dengan janji Tuhan bagi mereka, Immanuel, yang menyertai mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka, dan diberkati. Terima kasih Pak Surgawi. Kami terima kasih atas refreshment yang sudah disediakan. Kami mengucap syukur, berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sekian saja kebaktian kita. Berkati dan selamat beristirahat. Jumpa lagi minggu depan.